Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, apapun kondisi kita saat ini. Tapi kita mau mengucap syukur bahwasanya saat ini kita bisa menikmati kasih Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang tercurah bagi setiap kita saat ini. Kita mau serahkan hati kita untuk menyembah Dia. Biarkan saat ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau melawat setiap kami Bapa. Umat-umat-Mu yang saat ini ada di rumah Tuhan. Mereka Tuhan memberikan waktu untuk-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau memberkati, Kau menjamah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu tak pernah lepas Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan memberkati kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Depan kami Tuhan, masa depanku penuh dengan harapan. Saat ini Tuhan kami ada Tuhan, bahwasanya berkat kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat
ini Bapa, itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan yang tercurah bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini Tuhan beribadah di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mengurapi setiap mereka Tuhan. Kau akan menjamah mereka, Kau akan tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Kau jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan Tuhan, sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila saat ini Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau hadir menyertai kami saat ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mulai dari worship leader, singer Tuhan, penata jemaat Tuhan, juga Tuhan multimedia, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pengurapan-Mu tercurah Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji nama Tuhan. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saat ini kita mau bersuka-suka memuji Tuhan, bahwasanya kita adalah Allah yang baik. Kita mau bersama-sama terbang bersama Dia, Yesus Kristus Juru Selamat kita saat ini. Kita mau katakan, imanku Tuhan, kita bagi kakiku. Tuhan, senang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan berikan
jalan kebenaran dan hidup. Tidak dapat siapapun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui Dia. Amin. Haleluya. Yesus sungguh baik. Engkau jalan kebenaran Tuhan bagi setiap kami saat ini. Situasi saat ini Tuhan, dengan situasi kondisi bangsa Indonesia Tuhan saat ini, hanya Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Dan Engkaulah Tuhan yang mampu Tuhan melepaskan kami semua Tuhan dari segala hal apapun Tuhan. Dan kami terlalu yakin Tuhan, Engkau akan melepaskan bangsanya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, dari segala sakit penyakit kutuk Tuhan, segala apapun Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan, bangsa kami Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan ini,
kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus dalam setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan dengan segala keberadaan kami. Situasi dan kondisi kami saat ini ya Tuhan. Kau yang selalu mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu saat ini ya Tuhan, yang ambil bagian ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan ya Tuhan Yesus. Kau telah mengerti apa yang mereka berikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di rumah juga Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Mereka yang saat ini mengikuti ibadah bersama-sama, Tuhan memberkati. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Bila saat ini hadirat Tuhan nyata di tempat ini, demikian juga ada yang ada di rumah-rumah. Mereka yang menikmati hadirat Tuhan, Tuhan memberkati. Apapun keberadaan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat Tuhan, mereka yang setia memberikan hatinya kepada Tuhan, dimanapun mereka berada, dan mereka beroleh damai sejahtera yang nyata dari surga. Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berperkara lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu membawa kami dalam iman yang tangguh, iman yang teguh ya Tuhan Yesus. Dan semuanya tidak akan pernah sia-sia. Apa yang boleh kami dengar, apa yang hamba-Mu perkatakan ya Tuhan Yesus, semua yang ada di dalam isi hati-Mu ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan kesembuhan, firman-Mu memberikan pemulihan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Yes, silakan duduk. Silakan duduk semuanya. Semuanya duduk, haleluya, seperti biasa ibadah ya, ke bawah. Ya, nikmati semuanya apa yang dirasakan, apapun yang saat ini Bapak Ibu, Saudara semuanya nikmati dalam kondisi saat ini, dalam situasi saat ini. Miliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Semuanya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya tidak akan membawa saudara ke dalam hal yang mungkin sia-sia itu banyak hal. Tapi percaya apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, ketika Bapak Ibu Saudara tahu bahwa semuanya harus memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memiliki, Tuhan sendiri yang akan mempunyai hati untuk saudara. Tuhan sendiri yang akan memperhatikan hidup saudara. Yang percaya katakan amin, yang di rumah katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam renungan kita di dalam firman Tuhan, hari Minggu tanggal 18 bulan Juli 2021. Di situ judulnya Injil tersebar oleh penganiayaan. Dalam situasi saat ini mungkin tekanan kita bukan karena penganiayaan, tapi masa pandemi. Tapi bagaimanapun keberadaan kita, situasi saat ini seolah-olah menekan kita bagaimana kita mau bertumbuh dengan iman kita. Bagaimana kita akan bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh katakan saat ini, kalau saudara mau berjalan dengan firman Tuhan saat ini, saudara harus bangun dari diri saudara sendiri. Saudara harus memiliki kemauan yang besar, kerinduan yang besar kepada Tuhan. Apapun itu, apapun situasinya, apapun kondisinya yang saudara hadapi. Keinginan, kerinduan yang besar inilah yang membawa saudara dalam kemampuan. Kerinduan yang besar akan Tuhan, itulah yang membawa saudara tidak akan mengalami kelemahan. Dan kalau di sini berbicara tentang Injil yang tersebar oleh karena penganiayaan, situasinya memang berbeda, bukan penganiayaan. Tapi saudara sedang teraniaya dengan kondisi ini. Bukan saudara mengalami cambukan, bukan saudara mengalami sakit makanya sakit karena dianiaya. Tapi situasi saat ini, masa pandemi ini, masa di mana kesulitan-kesulitan itu sedang terjadi. Di sana sini beritanya, saudara mungkin di grup WA dimanapun saudara, bahasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun saudara. Ada siapa yang meninggal, sanak famili siapa yang meninggal, mungkin bahkan orang-orang yang terdekat kita.
kabar berita duka di sana sini, saudara. Mungkin tetangga kita, orang-orang terdekat kita, membuat saudara mungkin miris, takut, saudara. Tapi kata firman Tuhan, tidak boleh semuanya itu menekan saudara. Saudara jangan pernah khawatir, karena keselamatan itu berurusan pribadi lepas pribadi. Keselamatan saudara tidak bisa menjamin keselamatan orang lain. Keselamatan saudara sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristuslah yang bisa menjamin keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Di luar itu tidak. Berbicara tentang keselamatan, harga mati. Seperti NKRI harga mati. Keselamatan itu harga mati, semuanya dari Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya tegas katakan itu. Kalau saudara percaya Yesus Kristus dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman itu, saudara masuk dalam karya keselamatan itu. Haleluya. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Injil tersebar oleh penganiayaan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b. 1b. Mulai di situ. Ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin, yang di rumah katakan amin. Yes. Nah, ini sudah Alkitab ini ternyata orang disiap nih. Jadi harus disiapkan kalau saudara memang mempunyai waktu untuk Tuhan saat ini menikmatinya, siapkan Alkitab saudara, ya kan? Haleluya. Mungkin saudara punya Alkitab elektronik, ya kan? HP kudus, kitab suci, HP suci, benar-benar HP-nya suci, saudara. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b sampai dengan ayat yang 8. Mari kita baca bergantian atau bersama-sama di sini. Ya, bersama-sama ya kelihatannya. Sudah ketemu nih yang di rumah nih sudah. Oh ya sudah ketemu nih. Langsung ketik aja Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b. Ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semuanya dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Haleluya. Masa yang sukar itu, siapapun berhak menerima kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan orang Samaria. Filipus pergi ke orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang tersisih bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Orang yang keberadaannya dipandang sebelah mata. Orang yang menurut mereka nggak berhak menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi pada waktu itu firman itu harus tersebar, tersiar, tersampaikan di situ. Saudara, seperti masa saat ini, apapun keberadaan kita, mungkin sulit saudara menerima. Saudara datang ke rumah-rumah ibadah, saudara, rumah ibadah tutup, saudara. Rumah ibadah dilarang bukan karena negara kita negara yang tidak percaya sama Tuhan, tidak, karena situasi dan kondisi ini. Inilah yang membawa tekanan itu. Dan orang yang biasanya beribadah bersama-sama merasakan kesulitan. Ibadah harusnya tidak seperti ini. Ibadah itu harus kumpul sama-sama. Tapi kita harus perhatikan juga, kalau kita kumpul sama-sama, kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang benar itu seperti apa. Kalau saat ini pemerintah protokol kesehatannya tidak boleh berkerumun, tidak boleh kumpul-kumpul. Apapun yang harus terjadi saat ini dengan segala keberadaan kita. Di rumah-rumah pun tidak bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang di rumah nggak ada suaranya yang disuruh. Saudara, saudara harus tahu di situ. Jadi tidak bisa satupun yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan.
Ini berbicara tentang tekanan. Ini berbicara saudara sedang dilatih kerinduan saudara kepada Tuhan. Semacam ini, situasi ini, kondisi ini, mungkin keberadaannya seperti ini. Bahkan kalau tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Wahyu itu, kitab Wahyu saudara baca, penganiayaan yang lebih besar lagi, itu akan terjadi saudara, di masa-masa yang sukar. Kalau saat ini mungkin saudara digambarkan dengan, oh mungkin ini adalah tulah saudara. Pada masa itu, ketika bangsa Israel terjadi yang ada di Mesir di situ, mengalami banyak kematian di sana sini saudara. Kalau orang Jawa katakan ini pagebluk saudara. Dilihat di sana sini saudara, banyak orang mati, banyak orang meninggal, dan ketakutan di mana-mana. Dan seolah-olah sekarang itu sedang terbiasa hal itu terjadi. Bahwa kematian itu hal yang biasa itu. Kemarin kita berbicara dengan teman kita, kemarin kita berbicara dengan saudara kita, tiba-tiba dapat kabar orang itu meninggal, orang itu mati, saudara. Dan itu enggak sedikit, banyak itu terjadi. Saudara enggak boleh merasa tertekan, saudara enggak boleh merasa ketakutan di situ. Karena itulah firman Tuhan. Tuhan yang menjamin semuanya, hidup saudara Tuhan yang menjamin. Yang dijamin hidupnya oleh Tuhan, katakan amin. Hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Kalaupun saudara mati hari ini pun saudara bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah takut. Hari ini pun saudara diistirahatkan bersama-sama orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi bukan masalah tentang kematiannya yang membuat saudara ini mencekam. Tapi bagaimana saudara saat ini dengan situasi ini, iman saudara tetap kuat. Yang di rumah katakan amin. Katakan kanan kiri kalau saudara saat ini berkumpul bersama-sama dengan keluarga saudara, menikmati firman Tuhan. Saudara, rasakan hadirat Tuhan di tempatmu. Kalau engkau saat ini mengalami kelemahan di dalam tubuhmu, sakit penyakit, engkau mungkin harus isolasi mandiri di rumahmu. Nikmati itu bersama-sama dengan Tuhan. Nikmati itu bersama-sama dengan keluarga saudara. Berarti saudara sedang direncanakan oleh Tuhan, bagaimana saudara dikasih oleh Tuhan untuk menikmati hari demi hari, memiliki waktu yang khusus bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah merasakan ketakutan. Haleluya. Saudara, ini yang terjadi. Kalau pada waktu itu penganiayaan di mana-mana, itu hanya dilakukan oleh sekelompok saja. Tapi kalau saat ini masa pandemi, semua bahkan di seluruh dunia ini merasakannya, dampaknya. Dan nanti benar-benar di waktu yang akan datang, waktu benar-benar di situ beribadah itu sangat susah. Bahkan orang datang beribadah di rumah ibadah pun benar-benar di stop, gak boleh sama sekali ibadah dan harus memiliki keyakinan yang lain. Kalau saat ini saudara masih bisa menikmati, saudara memiliki keyakinan kepada Yesus Kristus. Suatu saat nanti, di masa-masa yang sukar, saudara, di kedepannya itu bukan masa-masa yang sangat baik untuk kita orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Tapi tekanan demi tekanan itu sedang terjadi, sedang bergulir di situ. Dan saudara harus mempersiapkan mulai sekarang ini. Saudara harus bisa menerima dengan keadaan ini, melatih saudara untuk memiliki iman yang kuat, untuk memiliki iman yang tangguh. Haleluya, amin. Dan itu yang terjadi. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasakan gentar mengiring Tuhan itu. Sudah menjadi suatu harus saudara mulai membiasakan diri dengan hal itu, dengan penganiayaan dan penderitaan itu. Saudara boleh melatih hidup saudara mungkin saat ini harus dengan penyangkalan diri, saudara. Menyangkal diri itu hidup tidak seharusnya dengan keinginan saudara. Tapi bagaimana saudara harus bertolak belakang dengan keinginan saudara, itu menyangkal diri. Berpuasa itu menyangkal diri. Saudara latih hidup saudara. Disiplin rohani itu penting, saudara. Belajar di situ. Memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Mungkin saudara sedang terbangun. Mungkin bukan hanya sekedar terbangun itu. Berarti Tuhan mau berbicara khusus dengan saudara. Langsung datang kepada Tuhan kalau saudara terbangun itu mengucap syukur. Saudara punya nafas itu. Menghirup udara segar. Langsung menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus engkau sungguh baik.
Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Dan itulah Tuhan mau berbicara dengan saudara secara khusus. Latih saudara terus menerus. Bagaimana saudara mendengar suara Tuhan. Saudara nggak bisa hal itu terjadi hanya sekali itu saja. Terus saudara, bagaimana saudara harus melatih disiplin rohani ini. Kalau saat ini saudara diberikan kesempatan menikmati keberadaan ini saudara, jangan pernah saudara merasa kecil hati. Jangan pernah saudara mengalami kekhawatiran. Jangan pernah saudara mengalami ketakutan. Bangun di hidup saudara. Berarti saudara sedang berurusan dengan Tuhan saat ini. Secara pribadi. Haleluya. Amin. Ini di sini dikatakan, mereka yang militan pada waktu itu, dia tidak takut lagi dengan pemberitaan-pemberitaan orang-orang yang menganiaya, yang mengejar mereka tentang pemberitaan Kristus. Filipus berserta rekan-rekannya, mereka memberitakan, tetap gigih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, apa yang saudara terima, sampaikan itu, beritakan itu. Mungkin saudara nggak harus dengan ayat-ayat yang membuat orang-orang lain itu merasa alergi. Tapi kehidupan saudara dengan perkataan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, saudara boleh membagikan itu. Itu kesempatan saudara. Yang saya lakukan saat itu seperti ini. Maksudnya saat ini seperti itu. Saat itu seperti ini dibolak-balik. Jadi saya mendapatkan sesuatu pengilhaman, saya sampaikan. Ya, saya sampaikan dengan bentuk ungkapan yang Tuhan taruhkan di dalam diri saya. Mungkin lewat status, mungkin lewat WA kemana, ke grup-grup. Itu caranya kita memberitakan kebenaran itu. Jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini benar-benar Tuhan mau berurusan secara pribadi dengan kita. Bagaimana hidup kita bisa menjadi garam dan terang itu. Menjadi apa? Garam dan terang, bukan gula-gula saudara. Bukan pemanis, bukan permen, tapi garam dan terang itu. Jelas fungsinya garam itu. Semua rasa yang ada di dunia ini, nggak ada rasa yang nikmat kalau nggak ada unsur garamnya. Semuanya pasti, rasa yang nikmat itu pasti ada unsur garamnya. Jadi garam itu harus ada di posisi, kalau mau menikmati makanan yang nikmat, garam itu harus ada. Apapun itu masakannya, apapun itu makanannya. Karena itulah yang memberikan warna, yang memberikan rasa yang kuat dalam setiap makanan. Jadi fungsinya garam itu harus ada, melekat di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan kondisi itu sebagai orang-orang percaya saat ini kesempatan bagi saya dan saudara. Gak ada hal yang menghambat kita untuk mengiring Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Justru waktu yang mungkin seolah-olah terbatas untuk membatasi ruang gerak kita, semakin kita menyampaikannya dengan kuat, menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ayat yang kelima di sini langsung. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Memberitakan tentang Mesias, keberadaan Mesias, bahwa kedatangan Mesias itu pada waktu itu, keberadaan Mesias pada waktu itu membawa jalan keselamatan. Dan itu yang harus disampaikan. Hanya memberitakan hal itu. Apa yang terjadi ketika orang banyak itu mendengar apa yang disampaikan tentang Mesias saja saudara pada waktu itu. Yang terjadi ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan saya ulang lagi, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Bertekad bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Apa yang disampaikan oleh Filipus tentang Mesias itu. Pemberitaan tentang kebenaran itu. Kehidupan tentang Kristus pada waktu itu. Dan benar, apa yang disampaikan Filipus itu membawa kuasa. Apa yang disampaikan Filipus itu membawa dampak yang baik. Kenapa saat ini semuanya kuasa itu seolah-olah hilang? Karena orang-orang sudah, hal yang dibicarakan bukan kuasa itu, bukan pemberitaan tentang Kristus itu. Sakit, penyakit, penderitaan yang susah dan kekhawatiran dan ketakutan, itulah yang sedang terjadi saat ini. Kita harus berani dengan situasi yang ada saat ini. Keadaan apapun, bukan memaksa, ini yang harus terjadi.
Kita sebagai orang percaya, mau tidak mau memberitakan kabar sukacita itu. Saudara nggak usah berbicara tentang mujizat dan bagaimana, tapi apa yang saudara sampaikan tentang kebenaran itu yang saudara terima saat ini, dan semuanya mengilhami pikiran dan hati saudara, sampaikan saja sudah. Kuasa itu urusannya Tuhan. Tapi saudara saat ini menerima kebenaran firman Tuhan, dimanapun saudara saat ini mendengarkan perkataan firman Tuhan ini, saudara mengilhami kuasa firman Tuhan itu, saudara terima dari pikiran saudara, dan saudara tulis itu, saudara beritakan itu. Karena kesempatannya hanya menulis kita, mungkin dengan voice message, apapun yang saat ini saudara terima, sampaikan dengan pesan, mungkin dengan pesan suara, sampaikan saja. Mungkin saat ini saudara menyampaikannya dengan mau menulis, tuliskan saja, dan sebarkan semuanya itu. Jangan batas-batasi ruang gerak roh yang menguasai hidup saudara. Amin. Itulah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri saudara dan saya. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara akan diberikan kekuatan, saudara akan diberikan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran sukacita. Yang antusias saat ini mendengarkan firman Tuhan, pasti saudara akan terdorong bagaimana saudara menyampaikan kabar baik ini. Haleluya. Ini yang terjadi. Kalau kita mau menyampaikannya dengan sungguh-sungguh, mujizat itu pasti terjadi. Saudara nggak perlu apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi. Saudara nggak usah perlu bertanya-tanya. Tapi kalau saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan, kabar sukacita itu, sampaikan. Apa yang saudara terima, sampaikan itu. Mulai catat. Mungkin ya itu tadi, dengan pesan suara, dengan tulisan-tulisan saudara, sampaikan. Saudara harus rajin-rajin itu. Ayat yang ke-7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ini dari hasil penyampaian yang disampaikan oleh Filipus. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Saudara nggak perlu capek-capek datang sekolah teologi, sekolah Alkitab. Saat ini saudara terima kebenaran firman Tuhan, terima itu, dan kuasa itu yang menyertai kita. Kuasa itu yang menyertai saya dan saudara. Jangan pernah takut. Dan apa yang kita sampaikan itu, semuanya ada buahnya. Kuasa itulah yang menyertainya. Roh Kudus itulah yang menyertai perkataan kita. Haleluya. Dan ayat 8 dikatakan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Itulah yang mempengaruhi bangsa kita, itu yang mempengaruhi lingkungan kita. Kalau kita bisa saat ini berdiri dengan kokoh, sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan, sudah abaikan pemberitaan-pemberitaan di luar yang tidak membangun iman kita. Sekarang sampaikan bagaimana yang membangun iman kita. Haleluya. Informasi ini jelas. Pesan dari Tuhan itu jelas. Apa yang membuat saudara untuk menyampaikan pesan-pesan yang lainnya di luar Tuhan? Kesempatan ini, kesempatan untuk membangun pribadi saudara dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan. Ulangi lagi ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang berada, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang berada, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan, Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya amin. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, haleluya. Satu-satunya yang salah satu-satunya Tuhan kami. Kau Tuhan yang memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kira nama sira lama. Kira lama sih karena tak kaya lama. Sembah Yesus, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ralamas ini takar lama. Jangan ada pernah kegetaran yang ada di dalam isi hatimu menguasai hidupmu. Jangan ada pernah ketakutan yang ada di dalam dirimu menguasai seluruh hidupmu saat ini. Miliki kerinduan akan Tuhan. Miliki hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru.
yang mengisi seluruh hidupmu. Biarkan setiap hari-hari hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertumbuhlah imanmu dengan mendisiplinkan hidupmu untuk datang kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ketika engkau saat ini menerima suara dari Tuhan melalui hidupmu, melalui hatimu, terus latih, terus kepekaan itu terjadi di dalam hidupmu, supaya engkau memperoleh hal-hal yang baru, supaya engkau tidak terlambat untuk menerima kabar, informasi dari surga, dari Tuhan, supaya engkau mempersiapkan hidupmu saat ini untuk menghadapi kehidupan zaman yang semakin sukar, supaya engkau tetap berjalan dengan kuat, supaya engkau berjalan dengan tidak takut menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkat Tuhan, hamba-Mu telah sampaikan. Hamba-Mu menyampaikan dengan terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Kuasa Roh Kuduslah yang terus memimpin kami dalam kebenaran yang menyempurnakan. Tuhan memberkati firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Pada hari ini juga Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Mereka yang setia di rumah-rumah, yang sedang berdiam ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengajarkan. Ajar kami untuk berdiam ya Tuhan Yesus, untuk dekat dengan Kau ya Tuhan Yesus. Dan inilah waktunya. Kau sendiri yang mengajarkan kepada bangsa Israel untuk menghadapi tulah-tulah itu, untuk hanya berdiam tinggal di rumah Tuhan Yesus, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang membahayakan di dalam hidup mereka. Demikian hal itu terjadi pada saat ini ya Tuhan Yesus, dengan apa yang saat ini kami hadapi ya Tuhan Yesus. Bukan masa yang sukar ini yang membuat kami takut dan gentar. Kau yang memperingatkan kami ya Tuhan. Kau sudah memberitahukan hal itu kepada kami semuanya, supaya kami tetap mengucap syukur dengan segala hal, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, membangun satu dengan yang lain sebagai kesatuan tubuh Kristus, memperingatkan satu dengan yang lainnya. Demikianlah kami hidup berjemaat. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur ya Tuhan, penyampaian kebenaran firman Tuhan. Saat ini, siapapun saat ini jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Saat ini setiap anak-anak-Mu yang mengalami penderitaan, beban masalah kehidupan mereka, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Semua ketakutan, kegentaran, kekhawatiran, Tuhan pulihkan mereka. Hidup yang baru dari kuasa Roh Kudus yang terus memimpin mereka dalam kebenaran, terus antusias untuk mengiring Tuhan, terus semangat tanpa henti di dalam nama Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden berserta jajarannya ya Tuhan Yesus. Kabinet Indonesia Maju ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka bersinergi bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka, para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati satuan tugas untuk penanganan COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Kesehatan, kekuatan, roh hikmat, Tuhan sertai mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para medis ya Tuhan Yesus, perawat, dokter. Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra. Tuhan menyertai mereka di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap semangat untuk melayani ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati
Setiap jiwa-jiwa orang-orang yang mengalami sakit karena positif COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati keamanan bangsa kami. Demikian juga dengan satuan tugas penanganannya ya Tuhan Yesus, TNI Polri, untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan memberkati. Mereka juga menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka. Menjaga keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Bersinergi dengan pemerintah. Tuhan memberkati mereka. Tunduk pada otoritas. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Roh pemecah belah bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik untuk bangsa kami, untuk memecah belah bangsa kami, teroris, paham-paham radikal, semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Bilas mereka sampai tuntas ya Tuhan Yesus, menyelesaikan ibadah ini, tidak terganggu, memberikan waktunya khusus untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kesetiaan mereka. Bila kami memiliki roh iman, setia sampai akhir, sampai kapanpun, pada masa Tuhan memanggil kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kehidupan nikah mereka ya Tuhan Yesus. Kesatuan hati setiap jemaat Tuhan, membangun satu dengan yang lainnya. Bila iman mereka terus dibangun, membangkitkan yang lemah, menguatkan yang lemah. Tuhan memberkatinya setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak banyak yang mungkin kami perbuat, tapi sesuatu yang kecil bila semuanya yang kami lakukan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Setiap yang menikmati ibadah ini, dimanapun engkau berada, tengadahkan tanganmu ke atas. Terimalah berkat itu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai hidupmu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya nanti, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya untuk menyambutnya, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dari multimedia mungkin ada pengumuman. Tidak ada, ya, semuanya dinikmati di sini ya, di layar. Ya. Bisa besok untuk trial Zoom-nya atau bagaimana masih disosialisasikan, digencarkan pengumumannya, sosialisasinya supaya maksimal kita bisa ibadah dengan Zoom sambil menunggu dari satuan tugas untuk kita menjalankan ibadah selanjutnya. Nanti bisa dibahas tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Janjimu dalam perjalanan
Yesus.